Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Egy Saprianto SHMH. Saya menyelesaikan studi S1 saya di IAIS Sambas dan alhamdulillah sekarang telah menjadi universitas, dan alhamdulillah juga saya diberi kesempatan untuk mengabdi di kampus tersebut dengan mengajar mata kuliah hukum pidana. Sebelumnya saya menyelesaikan S1 saya dengan program studi hukum tata negara, kemudian saya melanjutkan perkuliahan S2 di Universitas Semarang dan saya mengambil konsentrasi hukum pidana. Baik, sebelum kita berbicara lebih dalam mengenai apa itu hukum, mungkin rekan-rekan sekalian memiliki definisi tersendiri mengenai hukum. Apa itu hukum menurut rekan-rekan sekalian? Coba kalian tuliskan dulu di kolom komentar. Pasti beragam-ragam definisi tentang hukum. Baik, definisi yang bermakna positif, bahkan juga definisi bermakna negatif. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya sendiri adalah orang yang sangat mencintai ilmu hukum karena banyak sekali definisi yang terkandung di dalamnya, baik definisi yang dijabarkan oleh para ulama, kemudian para filsuf, kemudian juga para ahli hukum ataupun pakar hukum. Kemudian juga bagi kalangan masyarakat ramai pasti memiliki definisi tersendiri mengenai apa itu hukum. Mungkin orang awam memandang hukum itu sebatas undang-undang, kemudian aturan ataupun norma-norma. Berbeda lagi dengan preman ataupun kaum marginal, bisa jadi dia mendefinisikan hukum itu sebagai penjara. Bisa jadi dia mendefinisikan hukum itu kepolisian, kejaksaan, hakim, ataupun ruang persidangan. Sehingga hukum ini diibaratkan seni yang tidak ada matinya. Semakin banyak definisi, maka semakin indahlah karya seni itu ataupun ilmu hukum itu sendiri. Hingga sekarang terdapat banyak perbedaan definisi-definisi ataupun pengertian tentang hukum, baik itu dari kalangan filsuf, kalangan para pakar-pakar hukum dan ahli hukum, baik itu pandangan-pandangan masyarakat itu sangat berbeda-beda. Tetapi dapat didefinisikan ataupun dapat kita simpulkan bahwa hukum itu adalah seperangkat peraturan yang dibuat dengan kesepakatan bersama, baik itu oleh masyarakat langsung maupun dari keterwakilan masyarakat yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif ataupun di Indonesia dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengendalikan perilaku manusia dan menjaga ketertiban manusia. Hukum memiliki beberapa unsur penting, diantaranya adalah norma-norma, kemudian sanksi, kemudian kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan tingkah laku manusia, menjaga ketertiban sosial, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum dapat berbentuk hukum tertulis ataupun yang kita kenal dengan istilah undang-undang. Kemudian hukum juga dapat berbentuk hukum tidak tertulis ataupun diistilahkan dengan jurisprudensi. Konsentrasi hukum di Indonesia dibagi tiga, yaitu hukum pidana, kemudian hukum perdata, dan hukum tata negara, yang nantinya akan kita terangkan pada pertemuan kita selanjutnya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Kita merujuk pada negara kita. Hukum positifnya yaitu hukum tertulis berbentuk undang-undang, dan kemudian ada juga hukum tidak tertulis ataupun jurisprudensi
yang merupakan keputusan-keputusan hakim terdahulu. Hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang dibuat oleh badan legislatif, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan keterwakilan dari masyarakat ramai yang nantinya akan menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan keinginan masyarakat ramai. Badan eksekutif juga dapat membuat hukum yang memaksa berupa keputusan dan peraturan. Untuk pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana, kemudian selanjutnya adalah hukum perdata, kemudian selanjutnya juga akan saya jelaskan apa itu hukum tata negara, kemudian baru kita lebih mendalami hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara yang tentunya berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita mencoba mengulas dari kasus-kasus yang terjadi pada negara kita. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada kali ini, dan saya ucapkan terima kasih atas atensi dari rekan-rekan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.